Target realisasi investasi 2025 sebesar 1.905,6 triliun. Alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang sudah dicanangkan. Sepanjang tahun 2025 ini dari Januari sampai Desember, total realisasi investasi telah mencapai 1.931,2 triliun atau setara dengan 101,3% dari target pemerintah dan tumbuh 12,7% year on year. Dan dalam kesempatan ini juga memang ini terrefleksi pada kinerja yang kuat di kuartal 2025 ini pada kuartal keempat, yaitu pada Oktober sampai dengan Desember sebesar 496,9 triliun, sehingga ini berkontribusi 26,1% dari target total investasi di 2025. Yang terpenting tentunya investasi tahun 2025 ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru sebanyak kurang lebih 2,7 juta orang atau naik 10,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di dalam triwulan keempat ini terjadi penguatan yang sangat baik, ya, kurang lebih total realisasi investasi adalah 496,9 triliun. Kalau kita lihat dari year on year-nya kurang lebih peningkatan 9,7% dari 452,8 triliun dibandingkan oleh year on year-nya. Sehingga ini merefleksikan kurang lebih 26,1% dari target investasi 1.905,6 triliun. Dan penyerapan tenaga kerjanya di Indonesia pada kuartal ini mencapai 754.186 orang, atau kembali lagi peningkatannya cukup sangat baik, adalah hampir 30% atau tepatnya 29,8%. Ini adalah rekapitulasi dari kuartal 1, 2, 3, 4, dan ini adalah hasil totalnya selama 2025 yang sudah kami dapat. Hasil realisasi investasi Januari Desember 2025 dari target sebesar tadi 1.905 triliun, alhamdulillah tercapai 1.931,2 triliun. Tadi saya sudah sampaikan di awal, dan peningkatan 12,7%. Jadi di tengah tantangan dunia yang penuh tidak kepastian, alhamdulillah investasi yang masuk ke Indonesia ini terus terjaga, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terlepas kemarin sempat ada ribut sedikit di bulan Agustus, alhamdulillah ini kita bisa recover di kuartal keempatnya ini. Dan paling penting ini yang ingin saya sampaikan adalah penciptaan lapangan pekerjaan, karena ini adalah tugas utama pemerintah. Ini adalah hal yang paling penting, yang paling esensial, yang dimana menjadikan parameter kita dalam kita melihat investasi yang masuk ke Indonesia. Ya, kurang lebihnya 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini yang ingin kami highlight. Ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang tercipta dari total investasi 1.931,2 triliun pada tahun 2025 ini. Ya, kalau kita lihat memang di dalam negeri ini peningkatannya lebih besar, jauh lebih besar daripada dalam negeri, daripada luar negeri, mohon maaf. Kurang lebih 26,6% atau 1.030,3 triliun. Dan kami melihat ini akan terus meningkat lebih besar lagi. Kenapa? Karena faktor Danantara. Karena sekarang kita sudah bisa berinvestasi sudah mulai lebih berjalan lagi. Kalau awal mungkin di Danantara itu, kebetulan saya juga kepala Danantara, itu kita menyiapkan orangnya dulu, menyiapkan peraturannya, regulasinya, PP-nya, sehingga kita baru bisa investasi di bulan Oktober. Dan sekarang kita akan berinvestasi lebih banyak lagi di tahun 2026 ini, baik itu di bidang kesehatan, di bidang hilirisasi, di bidang chemical dan yang lain-lain. Jadi saya bisa memastikan bahwa dalam negerinya di tahun 2026 ini akan meningkat lebih tinggi, peningkatannya year on year akan meningkat lebih tinggi. Terutama dengan semakin dipermudahnya akses perizinan dan juga pasti pembiayaan juga ya. Walaupun kita tetap domestik.
Tetap wal- dikejar, tetap. Ya, ini juga akan saya yakin juga akan meningkat karena sekarang juga kembali lagi dengan investasi yang masuk ke Indonesia dari asing ini, kita sekarang bisa tandem juga kembali lagi dengan Danantara, sehingga ini juga memberikan confidence kepada mereka bahwa kita sama-sama investasi gitu ya, kita sama-sama taking calculated risk, sehingga peningkatannya insya Allah akan terjaga, walaupun menurut kami peningkatan year on year-nya di dalam negeri akan lebih meningkat. Terus meningkat lagi, Pak. Iya. Oke. Karena akselerasi yang kita lakukan di Danantara. Oke, baik Pak Rosan. Dan sekarang kita lihat untuk realisasi investasi di luar Jawa dan juga di Pulau Jawa ini tetap lebih tinggi di luar Jawa, di sini 51,3%. Pak Rosan, secara 1 tahun di 2025. Ya, kelihatannya ini masih berbanding lurus dengan kuartal keempatnya ya. Di luar Jawanya 991,2 triliun atau 51,3%. Dan di Jawanya sendiri 48,7% atau 940 triliun. Dan tentunya kita bisa lihat di bawahnya ini adalah breakdown-nya. Kita lihat breakdown-nya. Secara konsisten selama 1 tahun ini investasi di Jawa Barat tetap nomor 1, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan kembali lagi ini karena Sulawesi Tengah, ini karena faktor hilirisasi. Dan bisa saya sampaikan ini juga terdampak pada pertumbuhan perekonomian mereka. Contohnya Sulawesi Tengah itu kalau kita nasional kurang lebih 5%, mereka itu mencapai 8%. Pertumbuhan ekonominya di daerah Sulawesi Tengah ini. Jadi ini dari kalau kita lihat memang kita sering dengar itu daerah Morowali kan ya. Jadi memang ini investasi paling baik di Morowali dan Morowali Utara. Karena memang di dua daerah itu yang relatif investasinya boleh saya bilang terkonsentrasi di situ, karena memang sumber daya alam kita paling besar di daerah Sulawesi Tengah ini berada di daerah Morowali dan Morowali Utara. Oke, berarti dampaknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya perekonomian di daerah tersebut. Iya, bukan hanya lapangan pekerjaan tapi juga faktor perekonomiannya itu bisa terukur meningkatnya 8%, jauh di atas perekonomian nasional yang 5% lebih ini. Cerminan setiap kuarternya dari kuarter 1 maupun sampai ke kuarter 4, saya rasa ini cukup konsisten angkanya ya. Industri logam dasar ya, barang logam bukan mesin dan peralatan itu 262 triliun atau 13,6%, disusul oleh oleh transportasi, gudang dan telekomunikasi 211 triliun atau 10,9%. Pertambangan ini secara konsisten juga selalu nomor 3 itu, atau nomor 2 kadang-kadang itu 199,6 triliun atau 10,3%. Jasa lainnya 8,8%, dan juga perumahan, kawasan industri dan perkantoran ini 140,4 triliun. Nah, tapi ada yang ingin saya sampaikan. Kami melihat nanti nomor 5 ini, perumahan dan kawasan industri terutama, ini akan meningkat cukup signifikan. Karena kembali lagi ini investasi di bidang perumahan baik dalam maupun luar negeri, kita sudah lihat di pipeline-nya ini akan meningkat cukup signifikan. Ya, ini mungkin dan ini disebabkan karena program Bapak Presiden yang diterjemahkan oleh Kementerian Perumahan, sehingga kita lihat ini akan mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk juga kawasan industrinya. Okay. Ya, jadi dua hal ini di tahun ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mungkin bisa menggeser sektor-sektor lainnya. Oke, baik, kita nantikan tahun ini ya Pak Rosan ya. Dan sekarang kita akan lihat untuk penyumbang realisasi investasi untuk secara 1 tahun tetap di Singapura. Pak Rosan, mungkin kalau misalnya kita bisa lihat lebih detail lagi, memang Singapura paling konsisten ya di tahun ini, bahkan di setiap triwulan menjadi penyumbang paling besar, paling utama. Ini didukung oleh sektor mana saja Pak untuk dari Singapura ini sendiri? Ya, memang kalau kita lihat mereka terdaftar di Singapura ini ya dengan nilai 17,4 triliun atau 30,9%. Kembali lagi ya sesuai dengan nomor 1 industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin itu menjadi nomor 1-nya. Itu kurang lebih 5.1 billion US dollar. Kemudian jasa lainnya itu 2.5 billion US dollar, baru transportasi, industri makanan 1 billion US dollar, dan disusul oleh pertambangan. Hilirisasi di berbagai sektor ini sudah mulai berjalan sangat baik, terakselerasi. Kembali lagi saya ingin sampaikan, bukannya di mineral yang memang secara konsisten biasanya kalau kita bicara hilirisasi biasanya kliknya ke mineral gitu ya. Nah, sekarang kita lebih introduce ke perkebunan. Ini sudah
kita lihat alhamdulillah nilainya juga sudah 82,3 triliun di kehutanan, minyak bumi, gas bumi, batu bara, kelautan. Nah, kita melihat ini nanti di perikanan akan mengalami peningkatan nih, terutama di perikanan. Saya tahu investasinya akan cukup besar, akan masuk ini di daerah untuk tahun ini di perikanan dan juga di perkebunan.